Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur jejak lakon, ilmu kanuragan banyak diminati oleh masyarakat Nusantara sejak zaman dulu hingga saat ini. Pada masa Lampau ilmu kanuragan di samping untuk menjaga diri, juga akan meningkatkan derajat seseorang yang memilikinya hingga nantinya mendapat gelar sebagai jawara. Ada beberapa ajian kanuragan yang sangat terkenal dalam dunia persilatan, baik itu aliran ilmu hitam maupun ilmu putih. Bahkan konon saat ini masih ada orang yang memiliki ilmu-ilmu tersebut, tentunya dengan berbagai syarat amalan serta pantangan yang harus dijalani. Berikut ini adalah ajian-ajian ilmu sakti yang akan menjadikan pemiliknya sebagai jawara persilatan di Nusantara versi jejak lakon. 1. Rawarontek. Ilmu Rawarontek termasuk aliran ilmu hitam yang banyak dimiliki jawara tanah Jawa kala itu. Mereka menggunakan ajian ini untuk memperoleh hidup kekal. Siapapun yang menimba ilmu Rawarontek dan mencapai kesempurnaan ajian ini maka ia tak bisa dikalahkan. Tubuhnya yang terluka saat duel bisa dengan sekejap kembali pulih, tubuhnya yang terputus bisa kembali menyatu, bahkan konon saat ia mati pun bisa hidup kembali. Meskipun tingkat kesulitan untuk mempelajari ajian ini sangatlah tinggi, namun ternyata ajian Rawarontek dapat diwariskan kepada orang lain. Seseorang akan mewariskan ilmu ini kepada orang lain ketika hendak mengakhiri hidupnya. Saat ilmu ini telah diwariskan kepada orang lain, maka pewaris ilmu ini akan kehilangan kesaktiannya dan menjadi manusia biasa pada umumnya. Setiap ilmu kanuragan tentunya memiliki kelemahan, tidak terkecuali Rawarontek. Konon sumber kekuatan ilmu ini berasal dari tanah. Maka untuk mengalahkan seseorang yang menggunakan ajian ini, bisa dilakukan dengan cara menggantungnya di atas pohon hingga mati. Tanpa menyentuh tanah, kesaktian ilmu tersebut akan hilang dengan sendirinya. Sebagai salah satu ilmu hitam dengan tingkat kesaktian yang tinggi, ilmu ini akan memberikan tuah berupa kutukan bagi pemiliknya. Hal ini harus diterima oleh pemilik ajian ini sebagai timbal balik terhadap kesaktian ilmu tersebut. Kutukan ini akan terjadi ketika sang pemilik ilmu tersebut meninggal dunia. Bentuk dari kutukan ajian Rawarontek berupa perubahan wujud manusia menjadi kecil dan mengering seperti jenggot. 2. Waringin Sungsang. Waringin Sungsang merupakan ajian paling hebat dalam dunia persilatan. Ilmu kanuragan ini memiliki efek mematikan. Siapapun yang diserang ajian ini akan terserap energi kesaktiannya dan langsung lumpuh hingga roboh tidak berdaya. Konon, ajian Waringin Sungsang diciptakan Sunan Kalijaga. Diciptakannya Waringin Sungsang untuk memerangi kejahatan para pendekar zaman dahulu yang menganut aliran ilmu hitam. Sebagai aliran ilmu putih, untuk mendalami ajian ini seseorang harus melakukan sejumlah laku, dengan tak ketinggalan membaca rapal-rapal yang menyertakan nama Allah. Waringin berarti pohon beringin, sedangkan Sungsang, yakni terbalik di mana akar berada di atas. Waringin Sungsang bermakna kehidupan berasal dari sumbernya yang akan terus hidup. Karena begitu tingginya falsafah yang terkandung dalam ajian Waringin Sungsang ini, maka hanya kepada para pendekar yang sudah menyelesaikan urusan diri sendirilah ilmu ajian ini boleh diwariskan. Perlu diketahui sebelumnya bahwa ilmu putih adalah kesaktian yang diperoleh dengan amalan tertentu yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Berbeda dengan ilmu hitam yaitu kesaktian yang diperoleh dengan melakukan suatu amalan yang dilarang Allah. Waringin Sungsang diciptakan dengan tujuan memerangi kejahatan yang menganut aliran ilmu hitam. Agar bisa mendalami ajian ini seseorang harus melakukan sejumlah amalan dengan disertai membaca rapal-rapal yang menyertakan nama Allah. Karena begitu tingginya falsafah yang terkandung dalam ajian Waringin Sungsang, maka hanya mereka yang sudah menyelesaikan urusan diri sendirilah ilmu ajian ini dapat diwariskan. Amalan ajian Waringin Sungsang menggambarkan kekuasaan Tuhan, karena segala kekuatan yang dimiliki manusia tentunya berasal dari Tuhan. Waringin Sungsang mempunyai efek mematikan. Siapapun yang diserang ajian ini akan terserap energi kesaktiannya dan langsung lumpuh hingga runtuh tak berdaya. Bagi yang ingin mendalaminya berharap mereka mampu menyatukan kehendak lahir dan batinnya.
3. Lembu Sekilan. Seorang yang memiliki ilmu lembu sekilan akan menjadi sakti mandraguna karena memiliki tameng kebal saat bertarung dengan musuh. Tubuh pendekar lembu sekilan tak akan tersentuh lawan, bahkan saking kuatnya perisai gaib ini pukulan atau senjata lawan akan melenceng sekitar 50 cm dan hanya pengantarkan angin saja. Untuk mendalami ilmu lembu sekilan seseorang harus menjalani puasa ngidang selama 40 hari. Puasa ngidang yakni puasa yang dimulai pada Kamis Wage dan dilakukan seperti puasa pada umumnya, yang membedakan hanya dalam hal buka dan sahur. Dalam puasa Kidang, sahur dan buka hanya diperbolehkan makan dedaunan berbumbu garam dan minum menggunakan air kendi. Setelah selesai berpuasa 40 hari dilanjut dengan puasa ngebleng selama 3 hari 3 malam serta tidak boleh makan minum dan tidur. Mendapatkan ajian lembu sekilan tergolong sulit. Untuk mendapatkan ilmu ini tentunya tidak mudah. Ada sejumlah pantangan yang harus dilakukan sebelum mendapatkan ilmu kanuragan ajian lembu sekilan secara penuh. Sebelum mempelajari ilmu ini ada beberapa syarat dan ritual yang harus dilakukan, seperti mengekang hawa nafsu, menghindari makanan tertentu, dan membaca ayat-ayat tertentu. Ilmu ini juga termasuk salah satu ilmu yang paling terkenal di kalangan pendekar dan pejuang tanah Jawa. Menangkal guna-guna ilmu ajian lembu sekilan diklaim dapat menangkal guna-guna santet dari jarak jauh. Ilmu ini dipercaya memberikan tameng gaib yang melindungi tubuh dari segala gangguan. Tameng ini tidak hanya melindungi dari senjata tajam, senjata tumpul, atau peluru, tetapi juga dari energi negatif yang ditujukan oleh orang yang berniat jahat. Ilmu warisan pendekar masa lalu ajian lembu sekilan hanya diwariskan oleh para pendekar dan kiai yang memiliki kemampuan tinggi dan bermoral baik. Ilmu ini juga memerlukan konsentrasi dan ketenangan jiwa yang tinggi, serta kepercayaan kepada Allah. Ajian ini bukanlah ilmu yang bertentangan dengan agama, tetapi ilmu yang mengandalkan kekuatan doa dan tawakal. Ilmu ini juga bukan ilmu yang digunakan untuk menyerang atau menyakiti orang lain, tetapi ilmu yang digunakan untuk menjaga diri dan keluarga dari mara bahaya. Masih ada hingga sekarang sebagai salah satu ilmu kanuragaan yang bermanfaat sebagai perlindungan diri. Ajian lembu sekilan rupanya masih dipelajari oleh beberapa orang hingga sekarang. Terutama bagi orang yang mempercayai ilmu kekebalan tubuh dan ilmu kanuragan. 4. Galap ngampar. Gelap ngampar berasal dari kata yang dalam bahasa Jawa memiliki arti petir, sedangkan ngampar berarti menyambar. Maka kata gelap ngampar memiliki arti petir yang menyambar. Ajian sakti ini konon juga dimiliki Pati Gajah Mada. Gelap ngampar tergolong sebagai salah satu ilmu tingkat tinggi dan tak semua orang bisa mencapai tingkatan ajian ini. Jika disalurkan lewat suara maka yang mendengar bentakannya akan langsung tuli dan bila ajian ini dibaca di tengah-tengah riuhnya peperangan, siapapun yang mendengar teriakan dari pemilik ajian ini akan langsung bersimpuh menyerah atau melarikan diri. Bila ajian ini disalurkan lewat telapak tangan, maka tubuh yang terkena pukulannya akan terasa panas seperti tersambar petir. Ajian ini memiliki mantra yang harus dibaca saat akan menggunakannya. Untuk dapat menguasai kemampuan ini seseorang harus menjalani puasa 40 hari dengan makan hanya sekali setiap jam 12 malam. Setelah itu diteruskan dengan puasa ngelowong 7 hari 7 malam yang dimulai dari hari Sabtu Kliwon. 5. Saifi Angin. Ajian paling sakti di Indonesia ini lebih populer dengan sebutan ilmu berpindah tempat. Sebutan tersebut layak disematkan dengan jurus tersebut karena orang yang memiliki ajian ini dapat berlari cepat dari satu tempat ke tempat lain tanpa bersusah payah. Ajian Saifi Angin ini lebih tinggi ketimbang dua jurus serupa seperti ajian Kidang Kuning dan Asma Gunting. Menurut cerita, ajian Saifi Angin ini hanya dimiliki oleh para petapa dengan kanuragan tertinggi. Zaman dulu, Wali Songo yang menyebarkan agama Islam kerap mengamalkan ilmu ini untuk memenuhi undangan dari Sunan Bonang. Ketika Sunan Bonang memukul beduk, maka para wali akan mengerahkan ilmu lipat bumi untuk menghampirinya.
Terima kasih telah menyaksikan video kami, semoga sedulur semua terhibur dan bisa menambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.